Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Gimana kabarnya untuk hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat semua nggih. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas tentang soal ulangan harian Aksara Jawa minggu lalu. Sebelumnya Ustazah mau mengingatkan lagi, apabila ada yang belum mengerjakan, itu nilainya sudah Ustazah rekap, jadi nanti kalian bisa menghubungi Ustazah lewat WA. Langsung saja, di sini Ustazah mengingatkan lagi untuk 20 aksara carakan dan pasangannya. Untuk cara mudahnya dalam mengerjakan bahasa Jawa, terutama aksara Jawa, kalian itu harus hafal dulu 20 aksara carakannya. Kalau kalian belum bisa menghafalkan pasangannya, bisa dihafalkan 20 aksara carakannya dari mulai ho sampai ngo. Karena kalau kalian tidak hafal, kalian akan susah dalam mengerjakannya. Kemudian di sini Ustazah akan mengingatkan untuk penempatan pangkon. Pangkon itu berada di akhir kalimat. Jadi, kalau dalam satu tembung atau satu kata, itu bisa dipangkon. Tetapi kalau kata dari sebuah rangkaian kalimat, itu pangkonnya berada di akhir kalimat. Contohnya, aku maca buku. Nah, di sini bukan aku kemudian dipangkon, maca kemudian dipangkon, buku kemudian dipangkon, bukan. Tetapi pangkon itu berada di akhir kalimat itu untuk mematikan konsonan. Jadi seumpama masak. Nah, akhirnya kalimatnya berbunyi masak. Jadi setelah aksara mo, kemudian aksara so, kemudian ditulis aksara ko. Nah, aksara ko-nya itu dipangkon. Jadi bunyinya nanti penulisannya bukan KA, tetapi hanya cukup dengan konsonan K. Jadi paham nggih? Untuk pangkon itu adalah huruf mati di akhir kalimat. Tetapi kalau di situ tidak ada kalimat, hanya tembung atau kata, itu bisa dipangkon. Kemudian, nah di sini Ustazah menjelaskan lagi untuk penempatan pasangan. Pasangan itu apabila konsonan satu bertemu dengan konsonan kedua, maka yang ditulis dengan pasangan atau ditulis aksara pasangan itu adalah konsonan yang kedua. Jadi contohnya bisa dilihat itu kata pangkon, di situ ada aksara G, maksudnya konsonan G bertemu dengan konsonan K, maka konsonan yang ditulis menggunakan aksara pasangan adalah konsonan K. Jadi diingat lagi untuk pangkon itu adalah akhir mati untuk sebuah kalimat atau ukara. Dan untuk pasangan itu ditulis di konsonan kedua, bukan konsonan pertama. Langsung saja Ustazah akan membahas untuk nomor 1. Nah, di sini dilihat ada aksara lo. Ini ada aksara lo diikuti dengan aksara seperti ini. Ustazah sudah menjelaskan. Untuk aksara lo itu tidak bisa dipepet, bisa ditaling. Untuk penggantinya pepet itu diganti dengan ngolelet. Jadi ini namanya aksara ngolelet. Kemudian di layar. Terus yang kedua, untuk tembungnya, di sini ada aksara go diikuti dengan pepet. Kemudian aksara DH diikuti dengan taling. Untuk penempatan pepet dan taling itu cara mudahnya, kalau pepet itu pengucapannya lebih ditekan. G. Kalau penempatan taling itu pengucapannya lebih ringan. Contohnya lele, sate. Nah, itu E-nya itu lebih ringan.
Kemudian untuk tembung yang ketiga, di sini ada aksara H diikuti dengan aksara No. Untuk aksara H itu cukup diucapkan dengan vokalnya saja, seperti A-nya. Jadi tidak usah H. Di sini jadi dibacanya ono. Kemudian di sini ada aksara K diikuti dengan aksara No. Nah, di sini ada pasangan DH diikuti dengan cecak. Nah, ini untuk penempatan pasangannya, ini dibacanya kandang. Jadi konsonan yang kedua adalah konsonan yang harus ditulis dengan pasangan. Jadi untuk jawaban yang nomor 1 adalah laler gede ono kandang. Kemudian Ustazah lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Yang pertama, di sini ada aksara H diikuti dengan aksara K di suku. Suku itu adalah vokal U. Jadi untuk dibacanya aku. Kemudian yang kedua, ada aksara Lo diikuti dengan aksara G. Kemudian di wulu untuk vokal I. Jadi dibacanya lagi. Terus lanjut. Nah, di sini ada aksara So diawali dengan taling untuk pembacaan vokal E. Kemudian di sini ada taling tarung untuk vokal O diikuti dengan aksara Ko. Kemudian di sini ada aksara Lo di wetnyan. Nah, untuk wetnyan di sini adalah untuk huruf konsonan mati H. Jadi di sini bisa dibaca sekolah. Jadi untuk jawaban nomor 2 yaitu aku lagi sekolah. Untuk nomor 3. Nah, di sini ada aksara Po, kemudian di wulu untuk vokal I, diikuti dengan aksara To di wulu juga. Kemudian ada aksara Ko diberi taling. Taling untuk vokal E. Kemudian untuk tembung yang kedua, di sini ada aksara apa ini? Nyo diikuti dengan suku. Kemudian aksara Co di suku. Suku itu untuk vokal U. Kemudian ada aksara Ko diberi wulu untuk vokal I. Untuk yang tembung ketiga, di sini ada aksara Po diikuti dengan aksara Ro diberi wulu. Jadi untuk jawaban nomor 3 yaitu PTE nyucui pari. Oke, untuk nomor 4 dan nomor 5 kemarin itu sama, jadi Ustazah akan membahas salah satunya. Ini adalah nomor 4. Untuk yang tembung pertama, yaitu ini aksara apa tadi? Aksaranya diikuti dengan aksara Po, kemudian di suku. Kemudian untuk tembung yang kedua ada aksara Lo, kemudian diikuti dengan aksara To di layar. Layar itu untuk konsonan mati R nggih. Kemudian untuk tembung yang ketiga, di sini ada aksara Ngo diikuti dengan aksara No. Nah, di sini ada pasangan apa ini? Ini pasangan yang paling gampang untuk diingat, soalnya pasangan To itu seperti aksara carakannya. Jadi cuma ditulis lebih simpel. Ini di sini ada aksara No diikuti dengan pasangan To diberi wulu. Kemudian, nah untuk ini anak-anak masih banyak yang belum tahu ini. Ini seperti Lo tadi. Kalau Lo tadi tidak boleh dipepet, sebagai gantinya ada ngolelet. Kemudian untuk aksara Ro itu juga tidak boleh dipepet, tapi boleh ditaling sebagai gantinya. Sebagai gantinya yaitu kocerek. Untuk penulisannya seperti ini nggih.
kemudian diikuti dengan aksara so, kemudian diwulu. Di sini ada aksara ko, kemudian dipangkon. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, pangkon itu berada di akhir kalimat. Jadi untuk mematikan konsonan KA menjadi K. Jadi untuk jawaban nomor 4 dan nomor 5 yaitu nyapu latar nganti resik. Oke. Untuk pembahasan soal aksara Jawa yang minggu lalu, Ustazah kira cukup. Untuk minggu depan insya Allah nanti ada latihan aksara Jawa lagi supaya anak-anak bisa lebih memahami tentang penulisan aksara Jawa dan bisa lebih mudah lagi dalam materi aksara Jawa, karena nanti di setiap soal ulangan atau setiap PTS atau PAS itu pasti ada soal aksara Jawanya. Jadi biar anak-anak lebih mudah dalam mengerjakannya. Tetapi pesan Ustazah jangan lupa menghafal 20 aksara carakannya. Oke. Atas perhatiannya Ustazah syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.